Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Model cantik tersebut menyetir sendiri. Sepanjang jalan, wajahnya kelihatan gelisah. Bila janin itu tidak selamat, itu malah bagus, gumamnya. Namun sorot matanya jelas khawatir. Bukan khawatir karena janin tersebut, tapi khawatir sikap Farel selanjutnya. Setelah menempuh perjalanan setengah jam, Nita sampai di sebuah rumah dengan pagar yang menjulang tinggi warna coklat. Nita langsung masuk ke halaman. Para penjaga sudah hafal dengan mobil model cantik tersebut. "Mama ada?" tanya Nita ketika melihat Bibi membuka pintu. "Ada, Non, sedang di taman samping." Dengan langkah terburu-buru, Nita mencari mertuanya. Dia yakin sang mertua akan ada di pihaknya. Hanya dengan sedikit sandiwara, dia akan membuat mertuanya itu condong padanya. "Mah!" Nita langsung memeluk Nyonya Desi, ibu dari Farel Harzan, suaminya. "Nita," ucap Nyonya Desi sedikit kaget. Datang-datang malah menangis di pelukannya. "Apa ini? Ada apa?" tanya Nyonya Desi lagi sambil melepaskan pelukan Nita. Nita yang memang pandai, ia pun mengeluarkan jurus buaya. "Mas Farel selingkuh, Mah. Dia selingkuh sama ART di rumah." "Apa? Wanita tidak tahu diri itu bahkan sekarang sudah hamil, Mah," ucap Nita dengan wajah mengibah. Nyonya Desi sampai tidak bisa berkata-kata. "Tidak mungkin, selera Farel bukan wanita rendahan." Nita menggeleng pelan, seolah-olah dia adalah korban. "Bagaimana kalau orang-orang tahu, Mah? Nita malu. Suami Nita bermain api dengan seorang pembantu," ucap Nita yang mencoba memanas-manasi sang mertua. Nyonya Desi kan orang kaya, terhormat, pasti tidak mau anaknya bermain-main dengan wanita yang seperti itu. Nyonya Desi lantas mengambil ponsel. Dia langsung menelpon Farel. Tut, tut, tut. Telepon tidak diangkat karena yang ditelepon sedang duduk menunggu di ruang UGD. Ponselnya ada di rumah, belum sempat dia bawa karena buru-buru. Sepertinya Nita sukses mengadu domba sang mertua karena Nita mulai mengarang cerita yang buruk-buruk tentang Aira serta suaminya yang membeli rumah untuk ditempati sang pembantu. Esok harinya, ruang rawat inap. Aira terbaring dengan selang infus di tangannya, hanya berdua dengan Bi Susi. Entah Farel belum kelihatan sejak Aira siuman. Klek. Bi Susi menoleh, dilihatnya ada nyonya besar masuk ke dalam ruangan. Bi Susi pun berdiri, dan nyonya besarnya memberikan kode untuk keluar. Takut hanya dengan sekali lirikan, wanita itu pun langsung keluar dan menutup pintu kembali. Aira yang tidak tahu apa-apa hanya diam, karena wanita itu juga hanya diam saja saat masuk, tidak mengatakan apapun sama sekali. "Mau berapa lagi biar kamu tutup mulut dan menghilang dari hadapan kami? 100 juta, 500 juta, 1 M? Pergilah diam-diam," ucap Nyonya Desi pelan tapi tegas. "Jangan pernah berhubungan dengan anak saya," ucap Nyonya Desi. Ada penekanan dalam suara wanita itu. Sorot matanya tajam, ada kemarahan dalam tatapan wanita berbalut pakaian serba branded tersebut. Wanita dengan tampilan mahal itu pun berbalik. Kemudian seorang laki-laki masuk sambil menarik koper hitam. Nyonya Desi meraih tas koper hitam tersebut, kemudian mendorongnya ke arah ranjang sampai membentur tiang infus. "Ambil ini dan jangan pernah muncul lagi, mengerti?" ujar Nyonya Desi dengan tatapan seram. Dia kemudian membetulkan kacamata yang hampir melorot karena bentuk hidung yang minimalis. Berbeda dengan Farel, pria itu mancung seperti almarhum papanya.
Jika besok kamu masih di kota ini, saya pastikan apa yang akan terjadi dengan keluargamu di kampung. Ancam Nyonya Desi lalu meninggalkan Aira yang membeku di atas ranjang. Kebencian apalagi ini? Mengapa semua orang di dunia ini menatapnya bagai musuh? Ini karena uang. Ya, ini karena benda yang ada di depannya itu. Aira memejamkan mata dalam-dalam, rasanya sesak. Sambil mencengkram perutnya, ia terisak tanpa suara. Beberapa waktu berlalu. Farel muncul seorang diri setelah bicara dengan tim dokter. Dia harus menerima kenyataan bahwa janin Aira sudah tidak bisa tertolong. Entah mengapa dia merasakan sesuatu yang mengganjal. Janin itu masih kecil, bahkan perut Aira pun belum begitu kentara sebelumnya. Kini karena keributan yang terjadi kemarin di rumahnya, semuanya jadi seperti ini. Sekarang Farel akan menemui Aira. Ia sudah ribut besar dengan Nita semalam dan saat ini baru sempat mau ketemu dengan Aira. Klek. "Mana Aira, Bi?" tanya Farel yang melihat ranjang kosong. Sedangkan Bibi terlihat melipat selimut dan membersihkan beberapa barang di atas meja. Bibi mau menjawab, tapi kok takut. Dia kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku. Ia mengeluarkan sebuah kertas dengan tulisan tangan. "Apa ini?" Farel lantas membuka kertas yang dilipat jadi dua tersebut. Mata elangnya menyusuri baris demi baris yang ditulis Aira untuknya. "Tuan, ini saya Aira. Maaf karena lancang menulis surat untuk Tuan. Nyonya Besar sudah memberikan saya banyak uang. Saya akan pergi dari kehidupan kalian. Sekali lagi saya minta maaf. Tolong jangan mencari saya karena saya juga sudah tidak mengandung anak Tuan lagi. Perjanjian antara kita sudah selesai. Terima kasih." Mata Farel langsung membulat sempurna. Ia terlihat marah sekali karena Aira berani pergi tanpa izin darinya. Pria itu lantas keluar dengan buru-buru. Sayang, Aira sudah pergi jauh. Di sebuah mobil, Aira duduk di kursi belakang bersama Nita. "Ini, ambil ini dan jangan muncul lagi. Ingat ya, anak kamu mati karena ulah kamu sendiri," ujar Nita dengan tegas. Ia tidak mau disalahkan, padahal ini semua karena ulah Nita. "Kalau kamu macam-macam dan menghubungi suami saya, aku pastikan ibumu yang di kampung akan dapat batunya," tambah Nita sambil memperlihatkan sebuah rekaman di mana Yunita, ibunya Aira, sedang berkumpul bersama orang-orang. Semuanya terlihat pakai banyak perhiasan seperti toko emas berjalan. Aira terkejut. Ia tidak tahu ancaman apa lagi ini. "Tidak sulit bagi saya mengirim ibumu yang bodoh itu masuk penjara, menyusul ayahmu seperti dulu," ancam Nita. Aira ini masih polos. Kalau diancam-ancam begitu, jelas ia takut. Apalagi Nita menunjukkan surat perjanjian dulu. Sampai Aira melanggar kontrak, dia harus mengembalikan dana 10 kali lebih dari nominal awal. Jelas Aira tidak bisa memberikan apa yang sudah Nita kasih pada orang tuanya. Uangnya jelas sudah dipakai oleh orang tuanya tersebut. "Jadi ambil ini, pergi jauh," kata Nita, memberikan paper bag berisi uang ratusan juta. Nita merasa bisa membeli orang. Ia meminta Aira pergi jauh karena merasa suaminya mulai ada main dengan gadis itu. Mobil yang mereka tumpangi kemudian memasuki sebuah kawasan. Nita menurunkan Aira begitu saja di tepi jalan, tidak lupa dengan kalimat ancaman. "Jangan pernah muncul di kehidupan kami." Brem. Mobil itu melaju cepat, meninggalkan Aira yang diam tanpa kata. Aira yang lelah hatinya, ditambah tubuhnya yang tidak baik-baik saja, ia pun berjalan terus ke depan. Sampai ada sebuah taksi, ia baru menyetop taksi tersebut. "Mau kemana, Neng?"
Jalan saja, Pak, jawab Aira yang tidak tahu arah dan tujuan. Sudah setengah jam mereka muter-muter sampai Pak driver kesal. Neng, kita mau kemana? Aira yang sejak tadi melamun, matanya kemudian mulai melihat jendela. Berhenti di sana, katanya sambil melihat sebuah hotel kecil. Aira yang tidak punya tujuan, ia berhenti di tempat yang bahkan belum pernah ia datangi sebelumnya. Ia hanya ingin istirahat, ingin melupakan semuanya, walau hanya sesaat. Kediaman Farel. Suasana keributan kembali terjadi. Rumah itu kembali gaduh. "Kamu sembunyikan di mana, Aira?" tanya Farel ketika melihat istrinya datang. Nita mengerutkan dahi, kemudian langsung naik ke lantai atas. "Aku sedang bicara denganmu, kamu dengar tidak?" bentak Farel. Pria itu sepertinya frustasi karena Aira hilang, sementara Nita, ia sama sekali tidak peduli. Farel sedang emosi. Kalau diladeni, panjang urusannya. Ia memilih diam, yang penting dia sudah mengancam Aira untuk tidak muncul dalam kehidupannya lagi. Ketika Farel marah-marah di rumahnya, Aira kini merebahkan tubuhnya di atas tumpukan banyak uang. Ia tuang uang dari Nyonya Desi dan uang dari Nita. Itulah harga dirinya saat ini. Sorot matanya yang sayu perlahan berubah menjadi menajam. Ada kemarahan yang terpancar di wajah polosnya. Tangannya pun mulai mengepal. Kemudian ia lempar semua gebokan uang-uang itu sambil menangis. Ada jeritan yang tertahan saat semua orang membelinya dengan uang. Inilah jual diri yang sebenarnya.